Halo sobat semua, apa kabar? Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana agama Islam bisa masuk ke Indonesia, padahal agama Islam itu berasal dari tanah Arab yang jauh di sana? Kalau kalian penasaran, jangan skip video ini ya. Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia, karena hampir 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam bisa masuk ke Indonesia. Ada banyak teori yang menyebutkan bagaimana awal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dan akhirnya menjadi agama yang banyak dianut oleh sebagian besar masyarakat di Nusantara. Teori-teori tersebut juga memiliki bukti sehingga dipercaya sejarah masuknya agama Islam di Indonesia sesuai dengan teori-teori yang ada. Dari semua teori tersebut, kebanyakan menggambarkan bahwa Islam masuk pada awal-awal Hijriyah atau sekitar tahun 700 Masehi. Pada masa kekhalifahan Islam di tanah Arab, kekhalifahan tersebut mengutus utusannya untuk datang ke Nusantara dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan adanya kampung Arab atau pemukiman Arab di pesisir barat pantai Sumatera yang banyak dijumpai oleh para pedagang pada masa itu. Dengan adanya pemukiman Arab inilah yang diyakini menjadi salah satu teori awal mula masuknya Islam di Indonesia. Beberapa ahli sejarah menyatakan bahwa terdapat sejumlah teori yang menyatakan tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori Gujarat sendiri dikembangkan oleh Snow Hurgrunch yang mengusulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui hubungan perdagangan dengan Gujarat, India. Pedagang Muslim Gujarat berperan dalam membawa ajaran Islam dan memperkenalkannya kepada masyarakat Indonesia. Hubungan perdagangan ini menjadikan pelabuhan-pelabuhan di pesisir barat Sumatera menjadi titik awal penyebaran Islam di Indonesia. Yang kedua adalah teori Mekah atau Arabia. Teori ini menghubungkan masuknya Islam ke Indonesia dengan pusat Islam yang ada di Mekah. Melalui para jamaah haji dan juga peziarah, ajaran Islam dapat tersebar ke berbagai wilayah termasuk Indonesia. Orang-orang yang kembali dari perjalanan religius ini membawa ajaran Islam bersama mereka. Yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia ini lebih fokus pada peran Persia dalam membawa Islam ke Indonesia. Pedagang Persia yang berlayar melintasi jalur perdagangan maritim membawa tidak hanya barang dagangan, tetapi juga ajaran Islam. Hubungan perdagangan dan kebudayaan antara Persia dengan Indonesia menjadi jembatan bagi penyebaran agama Islam. Yang terakhir adalah teori Cina. Masuknya agama Islam ke Indonesia juga dipercaya bertepatan dengan banyaknya migrasi orang negara Cina Muslim ke negara Asia Tenggara, terutama pada wilayah Nusantara, yang pada umumnya kebanyakan memasuki daerah Sumatera bagian selatan yang terjadi pada abad ke-9 Masehi atau pada tahun 879 Masehi. Lalu, kapan sih Islam masuk ke Indonesia? Nah, jadi ada 3 teori yang menjadi perdebatan mengenai waktu Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Teori tersebut antara lain abad ke-7. Sejarah mencatat bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Perdagangan maritim menjadi jalur utama dalam penyebaran agama Islam. Pedagang-pedagang Muslim dari berbagai wilayah seperti Gujarat, India, dan Timur Tengah datang ke pelabuhan-pelabuhan Indonesia membawa bersama ajaran agama Islam. Yang kedua, abad ke-11. Tidak terdapat bukti yang konkret mengenai teori ini, namun para ilmuwan memiliki bukti sebagai pendukung teori ini, yaitu ditemukannya nisan Fatimah bin Maimun yang tertera
tahun 1082. Mereka juga menemukan jimat yang terdapat tulisan "Demi Allah Muhammad" yang diperkirakan dari abad ke-19 atau ke-11. Teori yang ketiga adalah abad ke-13. Pada abad ke-13 Masehi, pengaruh Islam semakin mendalam di wilayah pesisir utara Sumatera dan Jawa. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai di Aceh dan Kerajaan Demak di Jawa muncul sebagai pusat-pusat penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Pada masa ini, interaksi budaya dan perdagangan semakin membuka pintu bagi Islam untuk terus bertumbuh.